promote domestic economic growth and contributes to the recovery of the global economy. He adds that China has demonstrated by its track record that it is acting responsibly. Paul, one company, the biggest stock code is developing country. 868HK, listed here in Hong Kong. It's the top pick of Untuk tim kampanye, ini tugas-tugasnya tokoh masyarakat itu harus dilibatkan. Nenek moyang kami juga simbolnya ini terancam, jiwa kami pun juga terancam. Masih hutan, dianggapnya kami transmigrasi diri dianggap monyet aja lah. Kami sudah kompak kalau ada pemukulan beduk itu berarti masyarakat ini dalam keadaan terancam. Ya, setubuh batuk senyari bumi itu tadi. Kita sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan ya wilayah kami di sini. Itu serius betul itu, bukan hanya sandiwara itu bukan, memang betul-betul. Pokoknya apa gerakan bapak-bapak di rusunnya aku ikut untuk kehidupan anak-anak aku. Ya, bermes ini untuk mata pencarian kami sehari-hari lah. Kadang-kadang tuh kan nggak ada uang itu untuk belanja anak. Jadi kami cari remis lah di pantai ini. Banyak yang cari remis sini. Anak-anak yang masih itu udah besar ke tingkat anak SD ke atas lah. Itu lah sikap yang bisa cari remis itu setiap hari dia cari remis pulang sekolah. Kadang-kadang dapat 200 buah, kadang-kadang dapat 300 buah. Kalau dapat macam itu kan anak-anak saya itu bisa untuk belanja. Tuh, kalau yang besar itu kalau dijual satu buah itu 100 rupiah. Kalau 500 kan 50 dapat itu. Yang pertama gimana ini kalau ada bapak ibu yang bekerja berat, maaf 5 tahun mengatakan ada kehidupan atau kurang. Tanah kalau nggak bisa bermis lagi, macam mana lah mungkin mati. Kalau nggak bermis ini kalau masih disuruh orang kan cari batu itu paling ngambil batu, cari yang dikit-dikit kan. Paling ke satu karung dapat sehari. Dijual 10.000, kadang-kadang 8.000 satu karung. Siang biasanya kalau pas musim laut bagus saya ke laut. Nah biasanya saya ke laut ini habis jaring saya mancing. Pasang rawai itu kadang-kadang 100 biji pancing. Nah itu kadang-kadang itulah dapat ikan agak besar. Laut itu bersih terus, ombaknya kecil. Nah kami bisa nengah, nah itu berarti bisa bergaji 2 juta. Saya tinggal Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Jarak desa kami dari kota Bengkulu atau provinsinya itu lebih kurang 115 km. Sebagian masyarakatnya hidupnya berasal dari tani sawit, sawah, cari remis, cari ikan.
Ya kalau selatannya itu tetangganya nama desanya Pasar Talo, kalau sebelah utaranya itu Desa Rawainda. Ya Desa Rawainda itu asal masyarakatnya itu dari Trans, dari Jawa kan. Tapi walaupun dia itu udah dari Teran, dia udah akrab sama penduduk aslinya Desa Nago Baru ini. Kayak saudara sendiri. Nggak ada bermusuhan, nggak pernah itu. Alhamdulillah Mas, dari tahun 92 sampai sekarang itu kami merasakan sangat harmonis sekali ya antara penduduk pribumi dengan orang pendatang di sini itu sangat harmonis. Jadi dari baik dari budaya maupun segala macamnya itu insya Allah kita bisa bersatu selama ini. Ditanya seberapa betah ya kami di sini, sebenarnya kami untuk mempertahankan desa kami ini ya sedumuk batuk senyari bumi itu tadi yang saya katakan tadi. Ya, artinya kita sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan ya wilayah kami di sini di Rawainda khususnya. Ya karena di Jawa itu sudah sempit, kepengen mau mencari usaha yang lebih dari yang saya tinggalkan, karena tanah saya juga sempit, sudah habis, anak saya banyak, ya terpaksa saya masuk transmigrasi sini. Itu mulai pertama saya agak merasa senang karena saya menanam tanaman apa saja di sini itu tidak memakai pupuk aja sudah berlimpah hasilnya. Niki sabai kula. Nggih. Kalih nika le tanam nggih sering rampung nggih. Batas itulah ada itu batang berenung itu loh. Itu yang di tengah-tengah ada berenungnya. Pokoknya yang tanaman hijau itu ke sini sawah. Istilahnya palawija itulah. Itu hanya sayangnya nanam padi itu saya 1 tahun sekali. Terus lama-lama ada pembibitan sawit. Nah, sampai sekarang inilah ini baru mulai mau merasakan hasil dari sawit itu. Lebih kurangnya itu ya minimal kalau 1.500.000 bisa itu per bulan. Itu dari mana aja? Ya dari hasil sawah, dari padi itu dengan penghasilan sawit, dengan penghasilan di pekarangan itu. Kalau yang sudah besar gini ya per batang mencapai ya 5 kiloan lah ini per batang. Tapi kalau satu nggak bisa serempak masaknya buah. Kalau serempak ya itulah sekitar 5 kiloan satu batang. Aku tegola lagi dulu, takut berderai lolo inilah. Oh nasib malang, oh ya aku nasib malang. Oh nasib malang, oh kami nasib malang. Kerjaan ya kayak inilah sehari-hari masak, urusan anak. Kalau mau masak tuh nanti kalau kami kan nanti beras saladnya ini. Udah nanti kami masak, masuk dapur, sini masak. Ini masak. Kalau sayurannya tuh ya apa aja yang ada. Kalau nggak ada ya diam. Tinggi laut jangan digali, kalau digali jadi lautan. Oh nasib malang, oh ya aku nasib
nasi Malang. Oh nasi Malang, oh ya ku nasi Malang. Yuk ke nasi itu. Nah, di sini peluangnya banyak kan. Nah, semacam itu, budaya-budaya seperti itu yang memungkinkan di daerah transmigrasi itu harusnya lebih maju dari Jawa. Itu harapannya seperti itu. Maka dari itu saya katakan sebetulnya yang saya perbuat selama ini sebetulnya untuk mengembangkan potensi di daerah baru ini supaya menjadi sumber kehidupan masyarakat di Rawa Indah terutama itu supaya lebih baik. Termasuk salah satunya saya ikut andil dalam pembentukan prakoperasi dulu. Tujuannya paling tidak menata ekonomi, karena transmigrasi itu yang utama waktu kami datang itu terutama ekonomi dulu yang akan ditata. Terus terang aja waktu itu operasi itu sudah anggap se-Bengkulu ini mungkin yang paling banyak modalnya 1,8 M waktu itu. Ada hand traktor, ada turis milling, ada truk, ada sebagainya, usaha, ada toko. Ya taruhlah saya katakan ini sudah menjadi tanah tempat berpijak untuk hidup saya selamanya itu terus terang aja. Hidupnya ya tenang gitu, petaninya tetap usaha sebagaimana mungkin. Tapi semenjak adanya PT masuk ke desa kami ini tahun 2005 itu, masyarakatnya mulai merasakan resah. Ini tempat keramat. Nah, jadi maka dibilangkan keramat itu dulu poyang dulu silam di sini. Nah, jadi ini kalau ini sampai hilang ataupun rusak, jadi tempat kami mau istilahnya itu ziarah di poyang kami itu nggak ada lagi. Nah, kelihatan dari mata kami sendiri, kayak kemarin tuh paminya itu udah menggali di sini di pinggir pantai, udah menggali di sini. Jadi kami masyarakat ini udah cukup resah dengan adanya perbuatan PT Pamenya. Nah, jadi kalau di situ udah digali, dia tuh di sini tetap digali. Soalnya ini sudah dikasih patok semua ini oleh PT Pamenya. Nah, jadi lahan masyarakat terancam, nenek moyang kami juga simbolnya ini terancam, jiwa kami pun juga terancam. Nah, itu. Kami kalau ini dirusak, kami menangis. Ini adalah nenek moyang kami. Sementara masyarakat sudah mulai mapan di sini, ekonomi mulai mapan, sawit mulai buah, sawah mulai berjalan, mulai menghasilkan, tanam tumbuh mulai menghasilkan, diusik oleh adanya tambang ini. Berarti kami mundur ke 15 tahun ya kan, yang silam. Kalau mau dipindah harus pindahkan ke tempat yang baru. Itu pemerintah harus berpikir 2-3 kali itu.
Kalau memang ini daerah potensi menjadi sumber keuangan daerah, sumber devisa negara, kenapa ditaruh transmigrasi di sini? Itu ketahuan, terang aja ketahuan bahwa ini sebetulnya daerah ini lama sudah pertambangan. Setelah peta pertambangan ini keluar, sampai sekarang Rawa Indah ini nggak ada nama desa Rawa Indah ini di peta itu. Masih hutan, dianggapnya kami transmigrasi di sini dianggap monyet aja lah, dianggap bakal taruh aja. Mikirkan nasib belum bertepuk. Saya sama istri saya ini rencana. Ini baru saya buat, Mas. Kamar ini mau saya buat, rencana mau saya jualan. Menabung dikit demi sedikit, membenahi rumah ini. Sampai sekarang sudah saya buat ini, saya belum berani berpikir rencana saya, karena saya anggap saya kalau sekedar pinjam duit bareng mungkin 5 juta, 10 juta ke bank, saya udah bisa mutar untuk di sini dari hasil sawit saya, dari penghasilan saya. Tapi dengan adanya gejolak PT Pamia ini nimbulkan kita resah. Sampai sekarang saya nggak berani ngisi nih, Mas. Karena pikiran saya pinjam satu saat nanti saya diusir di sini, ya pakai apa saya bayar? Ya namanya utang ya tetap dikejar, walaupun saya pindah kan tetap dikejar. Malang lakini malang marangi ancam. Ya saya bubaran betul itu sama istri saya. Karena istri saya katanya kalau di sini digusur untuk pertambangan itu mau pulang ke Jawa ikut adik-adiknya dan orang tuanya. Itu serius betul, itu bukan hanya sandiwara, itu bukan, memang betul-betul serius. Karena kalau saya hidup di Jawa, aduh kalang kabut, pencarian itu sehari-hari susah. Tapi kalau di sini saya perbandingkan di Jawa dengan di sini, ya masih enak di sini. Tuh. Yuk, PT Pamia kemarin nggak ada remisnya kan? Nggak tahu, habis mungkin dikerok terus pasirnya tuh. Takut remisnya mungkin. Ikannya juga nggak ada udah. Waktu Pamia masuk kemarin. Lalu sekarang kan dikit-dikit ada remisnya. Minyak berhenti. Ini sebenarnya lahan saya ini. Lantas Pamia sini dulu bergerak kan. Dia tahu-tahu secara paksa lah kan di sini sawit di sini berapa batang dulu banyak. Pasti kalat berat gitu lah kan. Dibongkar secara paksa, ganti rugi kata dia kan. Sekitar ngepungan 50 meter lautannya sini. Dari situ kan sampai situ kan nyampe 50 meter ke laut hutan. Kalau sekarang ini kan nggak ada hutannya lagi sih. Malah sawit banyak mati karena tendangan air laut. Ini yang jelas itu ciri-ciri tendang air laut itu cuman itulah. Daunnya mati. Ya kalau dihitung uang itu yang jelas jutaan lebih lah, itu banyak. Mulai Pamia bergerak saya nggak ngasilnya lagi sawit. Sebulan itu minimal 1 juta saya rugi. Mungkin ratusan hektar yang kena ini gara-gara Pamia. Ini Sungai Penago. Ini Sungai Aha. Sungai Aha. Ini Muara Penago ini kan. Jadi di sini dulu laut ini dibendung oleh PT Pamia. Sungai. Muara ini. Jadi lahannya sini, posisinya di sini. Jadi airnya dari AHA ini kan masuk ke lahan saya. Lahan saya ini kan terendam. Nanti padinya membusuk.
Kerugiannya dalam 1 tahun itu kadang-kadang itu kan mencapai 1,5 ton. Ada yang kalau panennya istilahnya merata itu sampai 2 ton dapatnya. Harganya kami nggak pernah jual. Untuk makan per tahun itulah nggak pernah jual. Aku di anjung sawah. Ngadapi yao, ngadapi yao, lalu berumpun. Ngadapi yao, ngadapi yao. Kerja di PT Pamia sebagai security, kepala security, ya saya ikut PT Pamia. Tahun 2005, 2006 mulai. Dukanya yang banyak, bukan sukanya. Dukanya hanya ngeluh. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan janji pertamanya nih. Kalau istilah perjanjian nggak, tapi iming-iming itu ya untuk perumahan dapat, kendaraan dapat. Sudah itu penghidupan juga layak. Setelah saya di sana ya nyatanya semuanya nggak ada. Itu juga seperti pasir besi, itu pernah dibawa ke utara, itu dijual atau di apa nggak tahu saya. Berapa puluh ton itu kurang jelas, tapi yang jelas waktu itu 6 mobil. Malam-malam saya sendiri ikut ini ngangkat pasir besi. Ya kalau menurut informasinya seharusnya itu kan dibawa diekspor ke Hong Kong. Nah, udah itu yang terakhir kali saya tuh yang rasa nggak enak, saya yang mengusul naik gaji, sudah 2 tahun kerja ngusul naik gaji, saya sendiri yang dipecat. Bukan gaji naik, malahan saya yang dipecat, ngusul naik gaji. Saya rasa udah wajar kalau 2 tahun kerja ngusul naik gaji. Masyarakat jauh sama kita, kalau sekarang masyarakat dekat. Kadang-kadang kumpul di rumah ini walaupun begini keadaan, kumpul juga masyarakat. Ya masyarakat bukan menilai dengan rumah, dia menilai cara kitanya, ya pengalaman kita. Jadi yang kami takutkan itu satu, takut kalau banjir. Yang keduanya kalau gempanya itu terlalu tinggi tegangan, takut ada tsunami. Terus ada angin. Nanti kalau ada angin yang besar atau angin topan itu, kalau hutan kami udah gundul, nggak ada di pelindung, yang kami takutkan itu nanti anginnya itu bisa menerbangkan atau rumah kami gitu. Sayang kedali-dali. Nanam penghijauan, oleh karena hutan kami di sini sekarang udah gundul Pak, hutan lindungan ini. Jadi kami nanam penghijauan yang terutama untuk pelindung desa. Burung lationg, belago tiga. Kumpa kebila lagi. Dusunnya kita lalu banggalo. Tahun 2005 itu sebenarnya masyarakat sudah melakukan penolakan terhadap penambangan pasir besi. Kami mengadakan laporan-laporan, terutama dilaporkan kepada DPRD Kabupaten, dilaporkan juga kepada Polres Kabupaten, dilaporkan kepada Bapak Bupati,
Hingga perjuangan masyarakat saat itu tidak berhasil. Artinya pasir itu mungkin bisa nggak ya? Atasnya tinggi kan, di timbul kemarin. Kita bisa sama 3 bulan kemarin yang disebut kita di sini peluru. Menyikapi upaya Bapak selama ini. Selanjutnya mungkin bisa Bapak ceritakan upaya apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggolkan atau memastikan mereka bisa menyerap kekayaan yang ada di bawah tanah, di pantai, di wilayah desa Bapak. Dengan itu kami sekarang masyarakat Pasar Talo terjadi antara pro dan kontra. Sangat terasa bahwa Bapak dan Ibu sekalian sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Ada hak atas informasi sebetulnya yang dijamin oleh negara. Apapun yang terjadi, lingkungan tempat Bapak dan Ibu tinggal, menyangkut tentang rencana pemerintah mau diapakan dan sebagainya, itu harusnya diinformasikan kepada masyarakat jauh-jauh hari. Tokoh masyarakat itu harus dilibatkan. Iya. Harus dilibatkan, setuju nggak tokoh masyarakat ini dengan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat? Jadi masyarakat sini masih diapakan, itu yang perlu kita pikirkan. Ya inilah kan kalau kita tuju ayo itu kan sanggup katanya. Nah itu baru. Enggak Mas, tadi kan udah ini kan udah satu komando itu tadi. Nah sekarang Sutris RT 6 sama Tegalarung ya. Semalam yasinan kawan-kawan Penago Baru siap membantu kita mendatangi di setiap tempat yasinan untuk kampanye masalah ini. Nah, untuk tim kampanye ini tugas-tugasnya Sutris RT 6 tuh ada di RT 6 dengan Tegalarung. Kemudian Rianto RT 8, RT 7, RT 5 dan RT 4. Maka di wilayah masing-masing dicatat, juga masing-masingnya petugas maupun tidak keliru. Jadi keputusan kita ini ada 5 poin. Yang pertama tim cari dana sudah tahu, tim kampanye juga tadi ada 6 orang. Yang ketiga ini rapat ulang nih pada tanggal 14, 15 malam Selasa. Demo kemarin tuh orang pasang talang ke situ aku ikut, pokoknya ikut terus itu. Nyegel apa tuh PT di situ di processingnya itu aku ikut. Pokoknya apa gerakan bapak-bapak di dusunnya aku ikut untuk kehidupan anak-anak aku. Sekali lagi, saya minta kepada pihak keamanan dan pemerintah daerah, tolong jelaskan apa fungsi kawan berduri di depan ini. Masyarakat untuk ketemu baik-baik. Katakan dalam 1 bulan. Hari ini adalah ingin menaikkan panen. Kami itu melawan pemerintah, tapi kami itu mengadukan nasib nggak ditanggapi. Akhirnya kami ya mengadakan demonstrasi gitu. Kami kan mau tenang hidupnya, nggak mau diganggu oleh PT itu. Itu nginap sampai 2 malam 3 hari. Sampai anak kecil itu ikut semua. Ada 1 hari itu makannya cuma makan ubi. Kalau bahasa dusun kami itu ubi gayat, yang keras. Kalau direbus itu nggak lembut itu. Nah itulah dikasih makan. Tapi nampaknya pemerintah Kabupaten Seluma itu nggak ada sifat sosialisasinya terhadap masyarakat kami. Sekali lagi, saya minta kepada pihak keamanan dan pemerintah daerah, tolong jelaskan apa fungsi kawan berduri di depan ini. Sekali lagi, saya minta kepada pihak keamanan dan pemerintah daerah, tolong jelaskan apa fungsi kawan berduri di depan ini.
Apa ini pasar besi, Pak? Berarti ini untuk mendukung kita. Andai kata tidak tuntas, gimana kita masyarakat nanti pasar besi masuk, kita adakan hukum ini. Kami sudah kompak kalau ada pemukulan beduk itu berarti masyarakat ini dalam keadaan terancam. Terancam misalnya itu bisa dari pihak kepolisian misalnya datang, misalnya bisa pihak tambang. Nah itu kami melakukan pemukulan beduk. Kami itu menjaga kekompakan dengan cara melakukan hukum adat. Itu seperti apabila meninggal dari pihak yang setuju dengan adanya tambang, itu kami tidak ada masyarakat yang tidak setuju dengan tambang ini datang ke rumah yang meninggal itu. Nah, juga masalah pernikahan misalnya juga kami lakukan seperti itu. Pokoknya kami kapan saja tambang besi masuk, kami pasti kami hajari. Mau tutup, mau dicabut, usir dari desa kami. Kami mau hidup tenang, penghasilan kami mau meningkat, nggak mau diganggu lagi. Tutup, cabut. Pokoknya kalau nggak dicabut, kami tetap akan melawan PT itu, perusahaan itu. Ngina bekako berana muda pola mati kita bersama. Dusun Penago tetap dijaga.